Sidangnya ini kita penuh dengan polemik dan juga kegaduhan juga. Gimana nih Pak, mungkin yang Bapak tanggapi? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Memang ini peristiwa persidangan Nikita Mirzani melawan Reza Gladys ini memang makin berpanjangan, makin alot. Tapi dalam hal ini jangan juga fans jadi ikut bikin ruwet. Yang saya harap pada fans-fans ini, baik pihak Reza maupun pihak Nikita, memberikan edukasi, berikan penguatan moral, penguatan mental, bukan membuat suatu peristiwa itu semakin membias. Itu pertama dulu. Yang kedua, ini kalau saya lihat peristiwanya bermula dengan pada saat Nikita Mirzani meminta diperdengarkan flash disk yang dia miliki tentang suatu peristiwa, ada percakapan antara penegak hukum dengan pihak kakaknya Nikita, kalau nggak salah itu Mufid ya. Saya hafal semua itu. Nah, sangat disayangkan harusnya pada saat itu diminta oleh Nikita, pihak majelis hakim ataupun di agenda persidangan, kalau memang tidak bisa diperdengarkan, pada saat itu diberikan kesempatan untuk bicara bahwa nanti akan ada waktunya. Itu yang pertama sekali loh ya, akibat awal mula kisruhnya. Kan langsung keluar sidang tutup langsung pergi. Nah ini juga tidak manusiawi, harusnya berikan juga kesamaan hukum. Karena bagaimanapun Nikita juga pengen hak-haknya juga diakui. Karena dia kan sekarang jadi terdakwa. Jadi terdakwa dia juga pengen membela dirinya dong. Setidak-tidaknya dia bisa meringankan peristiwa yang menerpa dirinya. Atau setidak-tidaknya meringankan hukumannya bahwa saya lakukan ini bukan ansi saya pribadi, tapi ada campur tangan orang-orang tertentu. Bahkan yang ada di dalam flash disk ini, yang saya tidak mau membahas karena saya belum mendengar, walaupun saya sudah dengarkan dari rekaman yang bocor di media, nanti saya akan bahas itu. Nah ini kan dari awal ini. Maka saya katakan pada sidang berikutnya saya mohonkan, saya minta lagi bahwa Nikita dengan kuasa hukumnya untuk membuka kembali, minta permohonan ke pengadilan. Nah di situ dijawab oleh majelis hakim, ya nanti ada waktunya akan kita perdengarkan. Nah disinilah terjadinya kontradiktif itu, memaksa harus diperdengarkan, ini juga salah, nggak boleh. Seluruh agenda persidangan, perjalanan persidangan adalah kuasa daripada majelis hakim. Tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Seharusnya tunggu aja. Yang penting satu ketika tiba waktunya aja pembuktian diberikan kepada dia, itu harus diperdengarkan. Nah, inilah awal mula kekesuan itu mulai terjadi. Yang pertama dulu ya. Kemudian yang kedua tentang adanya tanya jawab antara JPM dengan Nokti, kan begitu. Mungkin ada beberapa hal yang sampai kalau sudah klip terus diinterupsi oleh JPU. Seharusnya Nikita Mirzani kenyataan ajang tanya jawab antara Nokti dengan JPU. Ya ini aja harus bicara, nggak usah masuk di sana. Ini kesalahan di situ, nggak boleh. Nah, saya lihat juga, saya berharap juga kepada kuasa hukum Nikita, kalau yang mau dihadirkan ke sidang pengadilan itu saksinya, kemungkinan saksi ada car atau saksi yang lain, hal-hal yang berhubungan dengan substansi permasalahan yang berkaitan dengan 369 ayat 1 untuk 55 itu dan TPPU. Ini yang dihadirkan, saya nggak tahu lah siapa itu dihadirkan, itu yang berbicara tentang masalah produk-produk. Ini kan jadi bias. Yang dibicarakan harusnya bagaimana peristiwa ini bisa meringankan Nikita. Peristiwa substansi pokok, materi pokok perkara. Bukan berbicara dengan produk ini ilegal, bebas. Nggak ada hubungannya. Nggak menyentuh kepada aspek pokok. Nah ini sangat disayangkan. Harusnya dia berbicara bukan itu, bukan masalah produk. Bicara tentang peristiwa terjadinya dugaan tindak pidana
pemerasan dan pencucian uang ini. Bagaimana posisi Nikita supaya minimal bisa diringankan, syukur-syukur bisa dibebaskan. Bagaimana peristiwanya? Ternyata memang pemberian ini karena rasa pertemanan, tidak ada indikasi di belakangnya. Ini yang harus diceritakan. Contoh adoptif. Siapa sih? Oki. Pihak Reza mengatakan kan ada bahasa tuh, ya sudah kau hubungi aja, lo sumpah aja mulutnya, kan ada loh. Nah ternyata di agenda persidangan tidak diakui oleh Dr. Oki. Berkali-kali dihubungi si Reza, tapi saya tidak ada hubungannya ke situ, silakan aja ke Mail saja kan gitu. Nah nanti kan ada jejak digital. Jejak digital apa berupa WA, berupa screenshot segala macam. Kalau ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Dr. Oki, ya, karena itu tidak bisa ditutupi, akan muncul. Berarti dia memberikan keterangan palsu. Macam-macam irisannya. Berarti apa yang kau sampaikan di agenda persidangan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Reza. Siapa yang bohong di antara kedua belah ini? Digital forensik akan menentukan nanti. Karena akan kelihatan nanti percakapan, bukti WA, pasti akan ada yang tertinggal. Jadi saya lurus-lurus saja gitu loh ya. Jadi saya harapkan untuk kedepannya itu supaya kuasa hukum daripada Nikita hadirkan orang-orang yang bisa meringankan beban daripada Nikita. Jangan jadi berbeda, jadi lari. Jadi kalau boleh saya katakan sepertinya cari selamat gitu loh. Saya nggak ada urusan, saya urusan masalah produk aja. Lah untuk apa kau dihadirkan di situ? Dihadirkan di situ untuk membuka Pandora bagaimana peristiwa daripada 369 ayat 1 Yunto 55 ini terjadi. Bagaimana peristiwa berpindahnya uang ini yang 4 miliar ini dari Reza ke Nikita melalui Mail. Ini yang harus diluruskan sehingga Nikita terlepas bebannya gitu loh. Nah, kalau gini kan sama aja Nikita tidak ditolong juga. Untuk apa? Mau bicara produk nanti agenda tersendiri. Kan katanya dari pihak Bami sudah melaporkan juga tentang masalah itu, siapapun melaporkan tentang masalah produk itu. Nah disitulah kau buktikan bahwa produknya itu nggak benar dan lain sebagainya, tapi tidak ada relevansinya dengan materi pokok perkara yang sedang disidangkan. Paham nggak kira-kira media ya? Itu kira-kira ya. Oke, Pak Irjen, kedua Pak Irjen.